إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وولهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sejak awal penciptaan manusia Allah telah mendidik agar dalam kehidupan manusia hendaknya selalu berjuang, karena tidak ada kesuksesan, kemenangan yang bisa kita raih, yang kita dapatkan tanpa perjuangan. Untuk menjadi manusia kita sudah harus berjuang, mengalahkan jutaan pesaing. Ketika sperma mau masuk ke dalam rahim seorang perempuan, saingannya adalah jutaan sperma. Yang berhasil masuk ke dalam rahim seorang ibu hanya satu sperma saja. Dia harus mengalahkan jutaan pesaing, jutaan musuhnya untuk dia menjadi manusia. Untuk lahir, keluar dari rahim seorang ibu, kembali manusia berjuang, taruhannya hidup atau mati. Setelah manusia lahir ke muka bumi, dia juga mesti berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Intinya semua manusia tanpa terkecuali dia harus berjuang dalam kehidupan ini untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa meraih kesuksesan. Namun apakah perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan? Tema kita hari ini adalah tentang haqqo jihadi, perjuangan yang sebenar-benarnya. Semua manusia berjuang dalam hidupnya, namun siapakah yang benar perjuangannya? Perjuangan yang seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebut perjuangan yang hak, perjuangan yang benar itu dalam Al-Quran dengan perkataan haqqo jihadi. Hanya ada satu ayat dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang terakhir, ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqo jihadi wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Wajahidu fillah haqqo jihadi, dan berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang hak, dengan perjuangan yang sebenar-benarnya.
Jadi yang dikatakan dengan perjuangan yang benar itu adalah kalau perjuangan itu kita tempuh di jalan Allah. Wajahidu billah haqqa jihad. Jalannya harus jalan Allah. Yang namanya hak kalau kita berjuang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita berjuang dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Dalam kehidupan kita bekerja, mencari nafkah, mencari kedudukan, mencari harta, harus sesuai dengan cara Allah dan Rasulnya. Apabila kita melakukan sesuatu sesuai dengan cara Allah, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, itulah namanya haqqa jihad. Sementara orang-orang yang berjuang tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bukan perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan. Banyak memang orang yang berjuang dalam kehidupan ini. Untuk mendapatkan harta tentunya perlu berjuang. Untuk mendapatkan kedudukan tentunya perlu berjuang. Namun apabila kita lakukan tidak dengan cara yang hak, tidak cara dengan benar, kita mencari harta dengan koruptor, kita mencari harta dengan menipu, maka itu batil, bukan hak perjuangannya. Ada orang mencari kedudukan, tapi dengan cara-cara yang batil, itu tidak termasuk perjuangan yang hak. Berapapun habis harta yang kita keluarkan, berapapun besar perjuangan kita, pengorbanan kita, tidak ada gunanya di mata Allah kalau tidak kita lakukan dengan cara yang hak. Berjuanglah di jalan Allah, wajahidu billah haqqa jihad. Yang menyembah jalan Allah itu berjuang atas dasar iman dan takwa. Baru dikatakan hak perjuangan itu kalau berjuang itu atas dasar dorongan iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau orang berjuang hanya sebatas mencari harta, mencari kedudukan, mencari kehormatan, mencari sanjung puji, bukan atas dasar iman dan takwa kepada Allah, sia-sia apa yang diperjuangkan, sia-sia apa yang dikorbankan. Oleh sebab itu hendaklah kita luruskan niat perjuangan kita. Apapun yang kita lakukan semata-mata berharap rahmat Allah, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, baru dikatakan hak jihad. Jemaah Allah, agar perjuangan itu tetap hak, tetap benar, ada 3 aktivitas yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap harinya. Jangan tinggal. Kalau tidak kita lakukan setiap hari 3 aktivitas ini, maka perjuangan kita sesungguhnya belum termasuk perjuangan yang hak. Apabila 3 aktivitas ini tidak kita kerjakan setiap hari, maka sesungguhnya perjuangan kita belum hak, belum benar. Apa 3 hal itu? Yang pertama Allah katakan, fa'aqimus shalah, tegakkan sholat. Walaupun orang berteriak-teriak seolah-olah membela bangsa, membela negara, membela kepentingan rakyat, banyak orang yang berjuang, demo, berteriak-teriak, membela rakyat, mengatakan membela bangsa dan negara, namun tidak sholat, tidak ada gunanya perjuangan itu. Fa'aqimus sholat, tegakkan sholat, karena sholat ini akan bertambah di sampai yaumil akhir. Apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia kalau sholat kita tidak lakukan, kalau sholat kita abaikan. Oleh sebab itu benarnya sebuah perjuangan itu kata Allah, faqimus sholat. Yang berjuang itu harus sholat. Yang kedua, wa atuz zakat. Dia keluarkan zakatnya. Zakat, infak, sedekah, membantu orang lain, menolong orang lain dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, dengan jiwa, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Baru namanya haqqa jihad. Dia mencari harta bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan, tapi dia mencari harta dalam rangka untuk berbuat amal kebajikan. Dia mengejar kedudukan dalam rangka untuk berbuat amal kebajikan. Dengan hartanya, dengan kedudukannya, dia tolong agama Allah. In tansurullah dan turkum besabit aqdamakum. Baru hak sebuah perjuangan itu kalau niatnya dalam rangka dia untuk membela agama Allah. Kalau tidak, sia-sia perjuangan kita. Tegakkan sholat yang pertama. Yang kedua, tunaikan zakat, infak, sedekah, menolong orang lain, membantu orang lain. Sisihkan sebagian harta kita untuk agama Allah. Bantu masjid-masjid, bantu yatim piatu, bantu panti asuhan, bantu sekolah-sekolah agama yang banyak memerlukan pertolongan uluran tangan dari orang beriman. Maka kita bisa lebih harta, dengan harta itu korbankan sebagian harta kita untuk jalan Allah. Baru namanya haqqa jihad, benar perjuangan kita. Dan yang ketiga, wa'tasimu billah,
berpegang teguh pada tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah? Petunjuk Allah Al-Quran itu harus kita pegang kuat-kuat. Kata Rasulullah, para fikum amraini lan tadil biha abada, kitabullah wa sunnatin Nabi. Telah meninggalkan dua pusaka, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Pegang pusaka ini, pegang erat-erat tali agama Allah yang telah dikirimkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah. Inilah wa'tasimu billah. Siapa orang yang menegakkan sholat, siapa orang yang siap berkorban untuk agama Allah, menolong orang lain, membantu orang lain, dan yang ketiga, berpegang teguh kepada petunjuk Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Apa janji Allah? Huwa maulakum. Dia Allah adalah pelindung-pelindung kalian. Allah akan menjaga, Allah akan melindungi orang-orang selalu menegakkan sholat, selalu berbuat kebaikan, berpegang teguh kepada tali agama Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Huwa maulakum. Dia Allah akan melindungi kalian. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai hak jihad, perjuangan yang hak yang Allah balas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu terus berjalan, jatah hidup di muka bumi semakin berkurang. Perhatikan diri kita semua orang beriman sampai usia kita saat ini. Apa yang telah kita lakukan untuk membela agama Allah, apa yang telah kita perjuangkan untuk agama Allah ini. Jangan sampai kita hidup sia-sia. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah tidak berguna sama sekali. 1000 tahun pun kita hidup, orang 1000 tahun hidup tanpa berjuang membela agama Allah, maka kita tidak dianggap apa-apa oleh Allah. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang mengambil bagian dalam berjuang di jalan Allah, menggunakan waktu yang Allah berikan itu dalam rangka untuk membela agama Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Itu waktu manusia rugi illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman tidak datang dengan sendirinya. Iman datang dengan perjuangan. Iman datang dengan pengorbanan. Kalau ada pengajian datang ke masjid Allah, karena itu nilainya adalah perjuangan. Setiap ada pertemuan-pertemuan yang mendatangkan iman kita. Di masjid ini tentu ada program kajian-kajian. Jangan malas, datang, luangkan waktu untuk belajar, luangkan waktu untuk membela agama Allah. Karena siapa lagi yang akan membela agama Allah kalau bukan kita? Dan salah satu cara untuk membela agama Allah itu hadir di forum-forum Allah, dalam pengajian-pengajian. Bahwa harta kita sumbangkan sebagai harta kita untuk agama Allah. Iman tidak datang dengan sendirinya, dia datang dengan perjuangan yang hak. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihaat, dan orang-orang beramal soleh. Iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Makanya diingatkan setiap Jumat, haqqa tuqatih, bertakwa dengan takwa yang hak. Haqqa jihadi, berjuang dengan perjuangan yang hak. Jadi kita harus benar. Wa tawassaw bis sabr, dan memang untuk menemukan yang hak, yang benar itu perlu kesabaran. Hidup kita ini tadi saya katakan, mulai lahir sampai kita mati, nilainya adalah perjuangan. Dan perjuangan itu, pengorbanan itu memerlukan kesabaran. Kadang-kadang datang hinaan, cacian, fitnah dan sebagainya. Itu tidak mengapa, karena itulah cara Allah untuk mendidik kita agar lurus niat kita dalam perjuangan.
agar siap diuji oleh Allah, karena dengan ujian itu naik kesabaran kita. Karena kenapa perlu sabar? Kenapa perlu berjuang? Sebab surga itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad dengan benar dan untuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, padahal Allah belum tahu siapa orang yang berjihad? Untuk dapat tiket surga, Allah perlu melihat mana orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wajib billah haqqa jihadi. Maka berjuanglah kita dengan harta, dengan jiwa kita untuk membela agama Allah. Masibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Dan Allah ingin tahu mana orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita mampu berjuang dengan hak, berjuang dengan kesabaran. Kemerdekaan Indonesia tidak akan hadir tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tanpa kesabaran. Oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus bangsa, ayo kita isi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan yang benar, dengan cara yang benar. Jadi tidak orang-orang yang membela bangsa dan negaranya, membela agama Allah, membela yang hak. Yakinkan, pastikan setiap apapun yang kita lakukan adalah hak sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita berdoa memohon semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya, bimbingannya kepada kita semua agar setiap langkah kehidupan kita ini ada di jalan yang hak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa anta minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وأنت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا واجعلنا من أهل الله، أهل القرآن، أهل العبادة، أهل التقوى، أهل المغفرة، وأهل الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.